awal mula itu SP Kendari kami mulainya itu sejak mulai tahun 2004, di mana diawali dengan melakukan pendidikan politik untuk perempuan. Isu untuk Kendari kami mengambilnya isu perempuan dan sumber daya alam, kemudian perempuan, migrasi, trafficking HIV/AIDS, kemudian isu pangan, dan di tahun 2004 yang lalu sampai 3 tahun periode itu kita mengambilnya kembali ke isu pangan lokal, di mana kita mengajak masyarakat untuk tetap mengkonsumsi apa sih yang menjadi sumber-sumber pangan lokal kita di Sulawesi Tenggara. Kalau dia buruh juga sebenarnya sih yang dibilang kita kan berbicara tentang migran, jadi kan mereka itu bermigrasi dari negara satu ke negara yang lainnya, dari negara Indonesia ke mana gitu, ke Arab, ke Malaysia dan lain sebagainya, Korea dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dibilang buruh, artinya kan mereka memang ada sumbangsi terhadap negara dan itu ada aturan-aturannya gitu. Nah, sehingga kita bilangkan bahwa mereka harus dikatakan kalau misalnya gini terkait dengan kemanusiaan sih sebenarnya, maka solidaritas perempuan tidak mau bilangkan mereka itulah pekerja, mereka itulah budak, tapi mereka adalah buruh, supaya mereka secara ekonomi, sebenarnya secara status sosial itu mereka naik, punya nilai tersendiri. Karena kalau mereka bekerja mau tidak mau ada kontrak yang harus disepakati. Di dalam kontrak itu mereka bekerjanya berapa lama, kemudian upah yang mereka terima berapa, kemudian apa yang mereka kerjakan. Tanganku hampir terputus gara-gara Clorox. Itu obat kamar mandi itu. Seperti kita BP. Obat Pakai ini? enggak, sarung tangan? enggak, dicampur sama Detol. Ini bibir saya. Kan itu kalau masuk di kamar mandi, kalau habis disikat itu kita masuk, hawanya sampai rambut rontok. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak faktor sebenarnya. Faktor kalau kita bicara tentang buruh migran perempuan, itu memang awal persoalan itu muncul adalah menurut kami pada saat mulai perekrutan. Ya, di mana perekrutan itu di dalam peraturan itu dia punya ada standar yang untuk bekerja di luar negeri itu seperti apa, apakah dia tamat SMA, punya ijazah, kemudian keterampilan. Nah, tapi ini kan yang faktanya itu syarat-syarat itu diabaikan oleh sponsor gitu. Nah, akhirnya orang yang tidak tamat sekolah pun itu dia bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Orang yang tidak tahu apa-apa pun juga dia bisa berangkat ke luar negeri. Apalagi kalau terkait dengan skill dan pengetahuan. Nah, mereka juga tidak punya keterampilan, tapi mereka bisa bekerja ke luar negeri. Mereka dipekerjakan. Kita mulai dari perekrutan, kemudian pada penampungan, kemudian pada semua persiapan administrasi. Nah, ini kan yang terbanyak terjadi penipuan, terjadi manipulasi data di situ sebenarnya untuk mereka. Maka jangan heran kalau banyak terjadi kasus-kasus yang seperti kita lihat hari ini, kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran. Saya berangkat pertama semua saya kerjakan, mulai dari bawah, atas, lantai atas. Ngurus nenek, rumahnya 2 begini 4 tingkat. Namanya di sana. Diurus semua? Cuma 1 orang? Anaknya yang kawin, yang baru-baru kawin, saya sudah ada di situ. Sampai teriak-teriak, "Iya, kesini katanya kerja di sini banyak." Saya dipekerjakan lagi di situ, lari lagi saya di sana. Ada karena kita tahu bahwa salah satu kantong buruh migran yang ada di Sultra ini itu berasal dari Kabupaten Konawe. Hampir sih semua kecamatan di Kabupaten Konawe itu ada pekerja migran, perempuan. Tapi untuk kali ini kami baru mengorganisir di satu kecamatan, di mana satu kecamatan itu di dalam satu kecamatan ada 12 desa. Di sana mereka ada yang mengalami pelecehan seksual, kemudian ada gaji yang tidak dibayar, kemudian ada yang mengalami kekerasan fisik oleh majikan. Dan itu mereka mengakui sendiri, dokumentasinya, datanya ada di kami sebagai lembaga yang mengorganisir. Dan itu memang
bukan cuma berlaku, bukan cuma yang dirasakan 1, 2, 3 orang, karena untuk sementara yang kami organisir itu lebih kurang hampir 50. Sementara kalau data dari Naker Trans, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri itu lebih kurang 800-an. Khusus untuk kalau respon pada dasarnya merespon. Nah, yang kita butuh tidak merespon dalam tanda kutip tinggal mendengarkan apa, tapi paling tidak kan ada tindakan, ada aksi apa yang harus dilakukan gitu. Dengan ini loh kasus-kasus yang ada yang dialami oleh pekerja-pekerja kita yang bekerja di luar negeri sebagai TKW atau buruh migran perempuan. Nah, dari situ kita juga isu ini terkait dengan kondisi buruh migran perempuan bukan menjadi isu utama oleh pemerintah kita. Memang salah satu kendala buat solidaritas perempuan untuk bekerja. Terus kekerasan yang sudah dilaporkan oleh yang dialami oleh mantan buruh migran ini, itu menurut kami segeralah diproses hukum. Satu, yang kedua, untuk harap itu segera memberikan perlindungan kepada mereka yang sudah mengalami kekerasan selama mereka bekerja. Terus yang paling utama adalah kami minta untuk mendukung bersama-sama kita untuk mensupport untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 90. Itu penting menurut kami dan harapan kami sangat besar sekali. Apa yang kita ambil di sana? Penyiksaan, kekerasan fisik. Dipukul, apanya dipukul? Banyak. Hanger lah, pakai inilah. Apa itu namanya? Apa itu tamu bukan peci. Yang hitam hijau. Itu yang kayak eagle. namanya. Apa itu? Itu sorban itu ya? Anunya sorban yang hitam itu yang talinya itu yang hitam, kayak rotan. Oh. Iya. Oh, ada rotan. Jaraknya itu kayak misalnya 1 bulan saya dapat lagi seperti itu, siksaan seperti itu. Saya masih bertahan tuh. Pada saat detik-detik saya mau pulang itu, ingat saya itu detik-detik saya mau pulang karena sudah terlalu dia sudah pukulkan saya itu tuh sudah dua-duanya memandikan laki-laki dan memandikan perempuan, udah kurung saya di kamar mandi. Sakitnya hatiku sungguh bisa keluar itu saya keluar dorang buka saya sore, dorang kasih saya makanan laki-laki saya. Kalau majikan perempuan saya tidak berani mukul, hanya dia ancam saya begini tuh, dari sini pegang bajuku tuh kan baju gini, pegang saya begini. Habis tidak berani memukul. Majikan laki-laki saya yang suka memukul. Kalau dia sudah kasih begitu, saya majikan perempuan saya, dia kurung di kamar tuh, kamar tamu, dia kunci dari luar. Nah, kadang begitu dibuka, majikan laki-lakiku yang langsung masuk, dia bawa itu hanger. Pintar baca itu tulisan Arab, jangan bilang bisa. Kalau ada koran mereka sembunyi itu. Tidak bisa kita membaca toh. Kalau saya dia tanya majikan, Nura, kamu bisa membaca ini? Ya, berarti kamu tidak bisa mengaji. Saya bisa mengaji. Ambilkan Quran saya baca. Berarti masa kau tidak bisa baca ini? Ya kan tidak ada anaknya. Tasbihnya toh. Nah, setelah dia kalau ada Quran, kalau ada kesempatan bisa baca. Biasa ada berita-berita Indonesia toh. Kita bisa dapat. Jangan biar di sana itu kerja di Saudi jangan sok-sok tahu. Bikin sok pintar, lebih bodoh. Saya disuruh Nur, kamu bisa bikin kue? Tidak. Karena apa? Kalau kita bikin salah enak disuruh terus.